Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Eh, Sahabat NTB News, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kembali lagi di podcast NTB News. Salam narasi perubahan. Salam. Di episode kali ini kita kehadiran salah seorang figur anak muda yang luar biasa yang memiliki sederetan pengalaman yang luar biasa. Ya, dan barangkali mungkin nanti akan bisa mengedukasi sahabat NTB News dimanapun Anda berada gitu. Kita sapa dulu Kakanda kita, Kanda Fahrudin. Siap, Selamat datang di podcast NTB News, Bang. siap Bung Hoir. Ya, sehat Bang, di mana kabar? Alhamdulillah baik. Syukur. Nanti kita akan ngobrol soal literasi, Bang. Oke. Di era teknologi saat ini kan kita butuh obrolan-obrolan yang menghidupkan dan mencerahkan gitu. Iya, betul. Sesuai dengan tagline NTB News itu untuk membawa dan melahirkan narasi-narasi perubahan. Gitu. Mantap. Baik, yang pertama mungkin Bang, ya sesuai dengan yang di hasil riset yang dilakukan oleh NTB News, Bang, bahwa Bang Fahrudin ini merupakan aktivis. Beliau pernah aktif di Pemuda Muhammadiyah, Ya. kemudian juga pernah menjadi wartawan di Republika. Nah, ini menarik sekali. Mudah-mudahan ini bisa mengedukasi nantinya. Kemudian saat ini beliau lagi mengembangkan Berita Satu. Ya, mudah-mudahan teman-teman sahabat NTB News juga harus juga mengunjungi Berita Satu ini ya, supaya kemudian sama-sama mengedukasi gitu. Nah, bicara soal literasi Bang gitu ya. Karena banyak anak-anak muda dan masyarakat kita yang belum memahami secara detail gitu ya, apa sih literasi itu sendiri gitu ya. Kira-kira bagaimana itu pandangan Abang itu? Ya, terima kasih Mas Hoir. Pertama, saya sangat senang gitu ya bisa berkumpul dengan teman-teman dari NTB News gitu. Saya juga kebetulan jurnalis gitu ya selama 14 tahun di Republika, dan sekarang sudah sekitar 1 tahun saya pindah ke Berita Satu gitu ya sebagai editor. Tentunya juga saya ya asli NTB gitu ya, dan senang sekali bisa berkolaborasi dalam podcast ini dengan teman-teman dari NTB News. Apalagi kita punya spirit yang sama, membawa perubahan tidak hanya di NTB tapi juga di Indonesia maupun di Jakarta. Nah, salah satu yang menjadi concern kita bersama itu kan adalah literasi gitu. Tapi literasi sekarang kita tidak bisa memaknainya dengan sempit bahwa literasi itu hanya sekedar ada di buku-buku perpustakaan, tidak gitu. Tapi literasi yang sekarang kita harus berkembang pada literasi digitalnya gitu. Bagaimana di era ini, di era revolusi industri 4.0 ini, ada satu power yang harus dikendalikan oleh anak muda. Apa itu? Nah, kalau di era revolusi industri 1-2 itu mereka menggunakan robot yang masih dikendalikan oleh manusia langsung gitu ya. Kita ingatkan dulu ada saudara-saudara kita yang masih kerja di pabrik itu, dia langsung tuh menangani dengan mesin itu, mereka manusia langsung menangani. Tapi di sekarang itu mesinnya di mana, orangnya di mana gitu ya. Nah, lalu apa yang menghubungkan mesin dengan manusianya ini? Nah, yang menghubungkan sekarang itu adalah sinyal namanya. Nah, sinyal itulah yang bisa dibilang sekarang adalah kekuatan terdahsyat. Nah, mengendalikan sinyal ini yang kadang kita sebagai anak muda belum bisa menguasainya itu. Masih dikuasai oleh orang-orang tertentu yang menjadikan sinyal ini adalah, mereka sadar bahwa sinyal ini adalah power gitu, dan bahkan mereka mempengaruhinya itu dengan hal-hal yang negatif gitu ya, misalnya konten-konten negatif, atau misalnya kalau yang sekarang lagi ramai itu adalah misalnya judi online gitu. Karena
kita nggak tahu betapa dahsyatnya sinyal ini mempengaruhi anak-anak muda seperti kita. Nah, spirit kita gitu sebagai anak muda yang kita coba bareng-bareng membangun satu literasi adalah bagaimana sinyal ini kita kuasai untuk hal-hal yang positif, Mas. Jadi bagaimana teman-teman di Bima, adik-adik kita tuh bisa menjadi konten-konten kreator yang positif Yang gitu. positif ya. Iya, Iya, baik. Saat ini kan sudah mulai berkembang ya Bang ya. oke. Banyak TikTokers, Oh ya, kemudian teman-teman kita yang berusaha untuk masuk di dunia digital. iya. Ya, memanfaatkan potensi dan masuk ke dunia digital. Apa namanya, bicara soal literasi tadi Bang, yang dihubungkan dengan teknologi ini. Menurut Abang ini ya, sebagai salah satu orang apa namanya, media, kemudian punya pengalaman yang banyak lah di. Iya. Nah, seberapa penting kita misalnya di usia-usia dini, misalnya di tingkat SMA lah gitu ya. Apalagi saat ini kan era saat ini kan sudah Oke. online ini kan apa namanya, digital ini kan sudah tidak mengenal umur gitu ya Oke. Bang ya. Perlukah sih kita misalnya mengedukasi sejak dini gitu ya untuk memberikan pemahaman bahwa digital ini atau era digital ini kita manfaatkan dengan sebaik mungkin gitu ya. Perlu nggak dilakukan itu Bang? Sangat perlu, Bang Hoir. Karena kenapa? Memang orang seolah-olah tahu tentang digital ini gitu, dan mereka mengekspresikan digital ini dengan platform yang sudah ada seperti TikTok, terus juga Facebook, Instagram, nggak apa-apa. Bahkan beberapa kali saya lihat tuh yang viral tuh dari Bima gitu ya, dari Bima NTB, dan ada konten-konten lucu, ada segala macam itu. Mereka sudah, anak muda kita sekarang itu sudah pengen memunculkan diri sebenarnya. Nah, sebenarnya tinggal itu kita arahkan kepada kita membuat mereka itu lebih apa ya, memahami dunia digital itu secara lebih sistematis. Misalnya untuk contoh yang sederhana aja, kita coba memberikan edukasi mereka dengan workshop, misalnya pembuatan konten dari mulai konten video, konten foto maupun tulisan tadi. Nah, karena kenapa? Mereka oke lah bisa bikin video, tapi ternyata mereka tuh masih belum bisa, ya mungkin saya belum ketemu aja gitu. Bagaimana membuat video yang dikemas dengan menarik gitu, sesuai dengan itu. Kalau bikin video sekedar sorot-sorot aja kan gampang. Tapi bagaimana membuat video dengan teknik, misalnya kalau dalam teknik videografi itu ada pola pengambilan gambar itu ada dari atas, bawah, terus juga menengah, terus juga ada yang close up, terus ada yang medium close up, ada juga yang pengambilan dari jarak jauh. Nah, itu sebenarnya kalau kita bisa kembangkan ini atau memasyarakatkan digital ini ke teman-teman saudara-saudara kita di sana dari sejak dini, nah mereka tuh sudah tahu, sudah tahu dengan gadget itu mereka sudah paham. Cuman memfungsikannya itu dengan hal yang ternyata ini bisa positif tuh kebanyakan belum. Nah, kalau kita masuk ke situ, otomatis mereka bakal tertarik gitu, dan tertarik kemudian juga melakukan action. Nah, pertama pengenalan kita itu tentunya pada ininya, pada kontennya, cara membuat konten. Ya, baik itu konten apa namanya, video, foto maupun tulisan yang merupakan produk digital. Kedua, kita kenalkan dengan ininya namanya, kenalkan dengan medianya, dengan wadahnya atau dengan platform media. Nah, platform ini kan diantaranya itu yang kita tahu itu TikTok, Instagram. Tapi banyak juga orang yang belum tahu bahwa platform digital itu juga ada yang bisa buat jualan di TikTok maupun di aplikasi-aplikasi yang lain. Nah, itu tahapan yang mesti kita jalani. Nah, kebetulan sekitar tahun 2022 pernah kami
di sela-sela saya kerja sebagai jurnalis di sini di Jakarta, pernah sekali kami membuat kegiatan namanya Madrasah Digital di Bima. Waktu itu di kantor wali kota Bima kita Iya, Bang. mengundang sekitar 100 anak muda hebat dari Bima itu, ya kita latih untuk pembuatan konten selama 2 hari itu. Nah itu ya menurutku kita harus sama-sama bergerak mungkin bareng NTB News bahwa pelatihan pembuatan konten terus memperkenalkan platform digital itu jangan sampai dikuasai oleh orang-orang yang dalam tanda kutip Iya, punya dan harus berbayar. Tapi bagaimana kita memberikan edukasi kayak gini itu eh, gratis ya atau murah buat saudara-saudara kita di Bima. Caranya gimana? Ya teman-teman muda Bima tuh kan jago sekali dalam dunia aktivis gitu ya, berpolitik dan berorganisasi gitu. Nah, bagaimana dalam setiap jenjang keorganisasian itu dimasukkanlah kurikulum digital gitu. Itu salah satu bagaimana kita mencoba memasyarakatkan digital dari sejak dini, Bang Hair, siap, siap. gitu. Iya, berarti ini sangat penting ya, Bang. Iya. Mengedukasi itu sebelum hal-hal yang tidak diinginkan Iya. terjadi, kita mengedukasi gitu ya. Berarti apa namanya? Selain itu kita ini ya, Bang. Berarti ini keterlibatan pemerintah itu juga perlu ada ya, gitu. Betul. Kira-kira ada nggak sih semacam regulasi atau kekuatan hukum yang mengatur untuk kemudian perlu ada edukasi sejak dini pada generasi-generasi kita supaya kemudian tidak salah melangkah gitu ya, Pak? Iya, kalau kita kan kalau regulasi itu seringkali terlambat dengan perkembangan zamannya gitu. Bahkan ketika siaran-siaran digital seperti Netflix dan Disney aja ketika baru mau diatur ternyata aturannya nggak ada. Iya. Tontonan-tontonan yang dari platform apa namanya TV berbayar itu belum diatur, Kang. Ingat kan kita ketika kemarin baru mau merevisi undang-undang penyiaran gitu, ternyata di demo banyak orang gitu karena dianggap itu akan kayak semacam investigasi akan diberhangus, tapi ternyata ada salah satu pasal gitu yang sebenarnya itu tuh mengatur siaran dari dari siaran-siaran berbayar kayak dari Netflix maupun dari Disney gitu. Itu kan selama itu. Nah, ketika ini undang-undang ini tidak jadi direvisi, ya otomatis juga semuanya juga akhirnya nggak kembali diatur. Tapi begini maksud saya, konten-konten negatif di sosial media ini kan luar biasa gitu ya. Cuman ketika kita nggak ada pilihan untuk melawannya itu dengan tidak ada pilihan untuk melawan itu kecuali kita justru memperbanyak konten positif gitu. Nah, bagaimana cara membuat konten positif inilah yang kemudian kita melakukan edukasi atau memasyarakatkan literasi digital di Bima. Bima ini sering viral, Bima maupun NTB itu sering viral. Jadi saya rasa itulah Bima ini pengen dikenal. Bima ini maupun NTB juga secara keseluruhan itu pengen dikenal di mata dunia gitu. Kita ingat beberapa waktu lalu ada festival Rimpu gitu ya. Nah itu kan juga itu di sosial media masif sekali. Coba bayangkan seluruh anak-anak seluruh anak-anak muda di Bima ini menjadikan ini suatu percakapan di dunia digital yang kemudian menjadi trending topik di Indonesia pada hari yang sama, yang kemudian orang tuh jadi pengen tahu gitu tentang Bima, yang akhirnya orang tuh jadi pengen mengenal Bima dan pengen berkunjung ke sana sehingga meningkatkan pariwisata di Bima dan lain sebagainya. Nah, menurut saya karena di Bima itu banyak anak mudanya sekarang, kitalah sebenarnya yang leading di Bima ini gitu, atau maupun di NTB ini untuk mengisi percakapan di ruangan publik itu. Nah, ya berarti kan salah satu syarat untuk mengedukasi itu kan
untuk menghindari konten-konten negatif itu, Betul, maka kita perlu perbanyak konten-konten yang positif. betul Bang Khair. Ya, Ya, sebagai penulis dan wartawan senior lah ya Bang ya, eh, anak-anak muda kita saat ini kan makin kesini kan untuk membaca artikel, membaca sesuatu yang agak panjang itu kan susah ya Bang ya. Nah, ada nggak kira-kira semacam tips supaya kemudian mereka ini tidak hanya sekedar mengkonsumsi, ya balita-balita kita ini kan Iya. terkadang ini ya Bang ya, Mm-mm. oleh orang tuanya Langsung pegang HP. pegang HP dan Iya. lain sebagainya. Tidak hanya jangankan anak SD ke atas gitu ya, Iya. Bang ya. Balita saja itu dikasih HP langsung Iya. ini kan gitu. Iya. Nah, oleh karena itu gitu ya, apa namanya, supaya kemudian ada nilai, mereka memahami bahwa platform media ini itu manfaatnya untuk ini, Oke. ya. Itu ada nggak kita apa namanya sebagai jurnalis atau sebagai pegiat media sosial itu mengedukasi lewat itu gitu ya Bang? Iya, ini memang salah satu concern tersendiri, tapi kita jangan, maksudnya gini, kita jangan literasi terhadap buku ini memang agak melompat gitu ya. Artinya ketika mungkin di negara barat, pertama orang tuh mengenal literasi dalam bentuk membaca buku gitu ya, tapi di Bima atau di Indonesia atau di NTB itu langsung lompat ke era digital yang kemudian apa namanya tradisi gemar membaca buku ini terlewat gitu ya. Tapi apa boleh buat gitu loh. Nah, bagaimana kemudian kita bisa mengenalkan budaya tulis menulis dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya dengan adanya platform digital sekarang itu lebih mempermudah Mas sebenarnya. Jadi kalau kita soal membaca buku atau membaca tulisan teks gitu ya, atau menulis teks itu yang sebelumnya kita tahu hanya di buku, ternyata sekarang itu di semua platform, misalnya di percakapan di WhatsApp itu kan yang kita baca itu teks ya, maupun kayak misalnya di Facebook itu kan teks juga gitu. Artinya orang tuh cuman pindah media dari kertas ke digital gitu. Nah, ya ini kesempatannya kita mungkin nggak bisa sekedar apa ya, kita mengenalkan orang gemar baca buku, tapi bagaimana menciptakan orang gemar membaca meskipun ada di apa namanya, di platform media sosial. Nah, tentunya itu balik lagi dengan peningkatan konten-konten berupa tulisan yang mungkin menggali dari apa namanya, dari sisi-sisi sosial budaya di Bima maupun NTB yang kemudian orang tuh jadi tertarik untuk membaca gitu. Nah, kita mungkin ngambilnya di situ, Bang Hoir. Jadi bukan berarti kita orang apa namanya, wah tuh kita harus membudayakan baca buku lagi. Itu benar gitu. Tapi kita harus tetap melangkah bahwa sebenarnya medianya aja yang berbeda. Nah, orang sebenarnya udah sekarang gemar membaca dan gemar menulis. Salah satunya kenapa? Karena orang kalau mau apa namanya bergosip apa di WA itu panjang sekali gitu, tapi giran disuruh bikin tulisan nggak bisa gitu. Tapi giran cerita panjang lebar di WA, grup WA itu panjang sekali. Nah, itu artinya udah punya modal untuk menulis gitu. Nah, tinggal kita mengarahkan untuk mungkin Bang Hoir juga tahu kalau aktif di apa di media sebagai jurnalis itu kan sebenarnya tulisan itu adalah bercerita sebenarnya. Nah, gampangnya itu bercerita. Nah, bagaimana bercerita ini itu kita pindahkan dalam bentuk tulisan. Nah, pindah dalam bentuk tulisan itu juga nanti bisa berkembang dalam bentuk video juga gitu, karena kalau dalam proses misalnya pembuatan video kan paling pertama itu perlu kita membuat skripnya dulu, petung naskahnya. Nah, berangkatnya dari situ. Nah, saya sih berharap ya apa namanya, kalau teman-teman di anak remaja di Bima maupun di NTB itu dikasih senjata ini, wah
artinya senjata literasi tadi, power kita adalah sinyal, ini kita akan meledak. Maksudnya potensi Bima yang selama ini belum tergali akan insya Allah bisa tergali dengan adanya manfaat media sosial ini. Iya benar Bang Hoir. Iya, baik Bang. Ya, cukup menarik ya kalau kemudian kita bicara soal literasi dan media ini gitu. Mungkin yang poin yang terakhir gitu ya Mas ya, terkait dengan ini. Nah, ini kan udah banyak bermunculan ya adik-adik kemudian anak-anak muda yang ikut masuk ke dunia digital gitu ya. Nah, kira-kira pesan yang untuk diberikan kepada mereka ini supaya kemudian tetap konsisten, kemudian bisa mengedukasi melalui tulisannya, videonya gitu ya. Adakah pesan-pesan yang inilah supaya mereka ini juga bisa semangat dan bisa berkembang lah ke depannya gitu Bang? Ya, saya rasa kan apa namanya penikmat media sosial itu hampir seluruh lapisan masyarakat sekarang gitu. Tapi sedikit dari lapisan masyarakat itu yang kemudian mengendalikan atau membuat konten positifnya itu gitu. Nggak terlalu banyak orang, dan justru pengendalinya itu justru adalah kaum milenial maupun generasi Z ya, yang mereka mengendalikan sosial media ini gitu. Nah, kalau memang teman-teman dari teman-teman literasi digital di Bima maupun NTB perlu, menurut saya Bang Hoir, itu ada wadah khusus sih Bang. Nah, bisa juga ini ada peran pemerintah. Jadi ada digital hub lah gitu, yang kemudian konten-konten kreator di Bima ini itu berkumpul untuk berkolaborasi, nantinya bikin konten positif, nantinya bikin kolaborasi seperti apa, tapi itu ada sarananya. Selama ini kan kelihatannya menurut saya belum lah, apa benar nggak Bang? Belum ada. Ya, di beberapa kota itu memang difasilitasin oleh swasta. Misalnya apa ya, Google misalnya dia bikin apa gitu di Jogja, di ini yang itu tuh orang bisa datang ke situ gratis, bikin konten di tempat itu gratis, memanfaatkan fasilitas di situ. Nah, di tempat kita ini yang mungkin perlu ada kayak gitu, tapi mungkin mengundang pihak swasta itu juga nggak gampang gitu. Nah, gimana ini dipecahkan oleh anak-anak muda di sana berkumpul. Saya kenal nama beberapa kawan-kawan tuh yang sekarang tuh sudah maksudnya hampir selalu ada konten, bahkan ada beberapa yang viral, walaupun mungkin belum terlalu mengedukasi, tapi ya nggak apa-apa. Artinya dia akan coba-coba sambil menyari sebenarnya concern gue ini di mana gitu, concern saya di konten kreator ini di bidang apa gitu, apa sih yang orang suka. Ketika masa proses pencarian karakter ini ya sah-sah aja ketika mereka asal nggak melanggar hukum atau berbuat hal-hal yang kurang senonoh lah, ya kan, juga ada undang-undang pornografi dan lain sebagainya. Tapi selama itu lucu-lucuan, kemudian orang seneng terhibur, lama-lama juga itu. Nah, ini kopi-kopi darat, barangkali nanti NTB News bisa memfasilitasi kopi-kopi darat pada konten kreator di Bima atau di NTB. Wah, sangat menarik sekali, dan itu bakal disambut positif oleh teman-teman di sana gitu. Gitu Bang Hoir. Siap. Artinya perlu ada semacam wadah yang fasilitasi mereka. Karena sangat disayangkan potensi ini. Anak-anak muda kita ini yang berani memilih juga masuk ke dunia konten kreator. Ya, selain itu juga mungkin kedepannya perlu ada edukasi atau penyambung lah di tingkat pemerintahan supaya kemudian mereka ini diperhatikan. Iya, betul. Karena satu sisi juga mereka punya potensi, mereka juga kan melakukan siar. Iya. Ya, siar yang baik untuk daerah. Memperkenalkan pariwisatanya, budaya, kuliner, sebagainya.
Nah, ini sangat menarik, Bang, ya. Dan mudah-mudahan ini bisa mengedukasi anak-anak muda kita dan minat atau semangat untuk literasi ini terus dikembangkan ke depan. Amin, amin, amin. Nah, yang terakhir mungkin, Bang, Siap. pesan untuk sahabat NTB Oke, ya. oke. Dan media NTB News ini kedepannya seperti Oke. pesannya gitu ya, seperti Oke. apa dari Abang? Oke, sahabat NTB News dimanapun Anda berada, sekarang kita ada media yang sangat progresif, digawangi oleh anak-anak muda yang berpikir untuk selalu berbuat kemajuan, dan ini luar biasa. Mereka mencari orang-orang yang inspiratif, yang terutama yang berasal dari Bima NTB, ya, agar bisa menularkan virus-virus perubahan dan positif yang kedepannya akan membawa kemajuan bagi NTB. Nah, saya rasa kita harus mensupport media dari NTB News ini, gitu Bang Hoir. Baik, iya, cukup menarik ya, Bang, ya. Terima kasih sekali lagi atas waktu dan kesempatan, Bang. Mudah-mudahan Sama-sama. dan tetap menyala lah ke depannya untuk kemudian sebagai content creator dan sebagai jurnalis gitu ya, Bang. Siap. Ya, baik sahabat NTB News, barangkali mungkin itu perbincangan kita pada episode kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Ya, terima kasih. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam narasi perubahan. Salam narasi perubahan.